Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Siti Sadatur Rohmah, NIM 63040200095. Saya dari kelas 3C, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Arna Anissa. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai ekonomi mikro Islam. Yang pertama adalah struktur pasar dalam Islam, yang kedua efisiensi alokasi dan pendapatan yang adil, dan yang ketiga adalah mekanisme pasar dalam Islam. Tapi sebelumnya saya akan bertanya mengenai pasar. Apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Selanjutnya, struktur pasar dalam Islam sendiri. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Struktur pasar ini dianggap yang paling ideal karena mampu mewujudkan kegiatan produksi barang jasa yang tinggi efisiensinya. Di dalam pasar ini, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga karena harga sudah ditetapkan oleh permintaan dan penawaran barang itu sendiri. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Tentu dengan melihat gambar ini, kalian akan mengetahui ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri utama dari pasar persaingan sempurna ini adalah banyak penjual dan banyak pembeli, tapi mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua adalah barang atau jasa yang dijual bersifat homogen, artinya semua barang yang ada di pasar tersebut adalah sama. Yang ketiga adalah perusahaan bebas keluar masuk. Yang keempat adalah setiap pihak bebas mengetahui kondisi pasar dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk memilih keputusan, khususnya untuk para pembeli. Mereka dapat memilih barang yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, atau pasar yang hanya terdapat sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Sebelumnya kalian bisa melihat pada gambar ini, dan tentu juga akan mengetahui ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna ini. Ciri utamanya adalah sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua adalah penjual dapat mengendalikan pasar, artinya mereka bebas menentukan harga yang mereka inginkan, baik itu tinggi ataupun rendah. Dan yang ketiga bisa juga disebut sebagai kelemahan dari pasar ini, yaitu pembeli tidak bebas menentukan pilihan, karena yang ada dalam gambar ini adalah dari beberapa toko atau ruko itu, mereka hanya menjual elektronik atau perabotan rumah tangga, dan yang menjual buah hanya satu toko tersebut. Jadi mau tidak mau konsumen harus membeli di situ karena hanya itu yang menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Macam-macam dari pasar persaingan tidak sempurna ini sendiri ada 3, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu efisiensi alokasi dan pendapatan yang adil. Distribusi dalam Islam sangat mendasar pada 2 nilai manusiawi yang sangat penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Efisiensi alokasi sendiri terdiri dari barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang itu lebih baik dan tidak membuat keadaan orang lain lebih buruk, sehingga akan teralokasikan terhadap sumber daya yang ada dan terciptanya pendapatan yang adil. Nah, poin yang ketiga nih, mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu saat ini dalam keadaan seimbang. Tidak boleh adanya subordinat sehingga salah satunya lebih dominan dari yang lain. Tapi pada saat ini sulitnya menemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan keadaan pasar menjadi normal. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.